Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube Sarupna Channel. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang misteri pengabdi setan. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal sebagai Rumah Kabut. Rumah itu sudah lama tak berpenghuni, berdiri di tengah ladang ilalang yang selalu diselimuti kabut tebal, bahkan di siang hari. Para penduduk desa meyakini rumah itu terkutuk. Mereka sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti bisikan lirih yang menyeruput keheningan malam. Tak ada yang tahu pasti sejarah rumah itu, kecuali desas-desus tentang seorang penghuni terakhir yang menghilang tanpa jejak puluhan tahun lalu. Sebagian penduduk percaya penghuni terakhir itu adalah seorang pemuja setan yang melakukan ritual-ritual terlarang untuk mencapai kehidupan abadi. Pada suatu malam yang pekat, kabut semakin tebal menyelimuti desa. Tidak seperti biasanya, malam itu desa terasa begitu sunyi, bahkan jangkrik dan burung hantu pun diam. Para penduduk desa menutup pintu dan jendela rapat-rapat, seperti takut pada sesuatu yang mereka tak mampu jelaskan. Di tengah keheningan itu, terdengar suara lonceng kecil dari arah rumah kabut. Suara itu nyaring, memecah kesunyian. Beberapa penduduk yang mendengarnya merasa bulu kuduk mereka meremang. Tak ada yang berani mendekat untuk mencari tahu. Lalu, keesokan harinya, seorang petani yang pergi ke ladang menemukan sesuatu yang aneh di sekitar rumah itu. Tanah di sekitarnya terlihat hangus, seperti terbakar, meskipun malam sebelumnya tak ada api. Lebih menyeramkan lagi, ia menemukan jejak kaki besar yang tak menyerupai manusia atau binatang apapun. Jejak itu mengarah langsung ke pintu depan rumah kabut. Desa menjadi gempar. Banyak yang percaya bahwa sesuatu telah terbangun di dalam rumah itu, sesuatu yang seharusnya tetap terkubur selamanya. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam yang tinggi menjulang, berdiri di jendela rumah pada malam hari. Bayangan itu tak bergerak, hanya mengawasi desa dengan mata merah menyala yang menusuk ke dalam jiwa siapapun yang melihatnya. Malam-malam berikutnya menjadi semakin mencekam. Setiap malam, lonceng kecil itu berbunyi lagi, diikuti dengan suara bisikan yang seperti memanggil nama-nama tertentu. Penduduk yang mendengar namanya disebut dalam bisikan itu akan menghilang keesokan harinya. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Yang tersisa hanyalah jejak kaki yang sama, mengarah ke pintu rumah kabut. Suatu malam, kabut semakin pekat, dan suara lonceng itu berbunyi lebih lama dari biasanya. Kali ini, seluruh penduduk desa mendengar suara langkah berat yang menggema, bergerak dari rumah kabut menuju desa. Orang-orang yang ketakutan hanya bisa berdoa di balik pintu yang terkunci rapat. Namun, langkah itu berhenti tepat di depan rumah-rumah mereka. Ketika pagi tiba, semua pintu rumah di desa ditemukan terbuka. Namun, anehnya, tak satu pun penghuni desa yang tersisa. Rumah-rumah itu kosong, hanya menyisakan tanda-tanda kehidupan yang terhenti secara tiba-tiba. Piring di meja makan, lilin yang meleleh separuh, dan kursi yang terguling. Desa itu kini menjadi desa mati. Rumah kabut masih berdiri di sana, dikelilingi kabut yang semakin tebal. Namun, ada satu hal yang berbeda. Suara lonceng itu masih berbunyi setiap malam, seolah-olah memanggil siapapun yang cukup nekat untuk mendekat. Namun, siapapun yang menjawab panggilan itu, tidak pernah kembali. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.